Pupuk amonium sulfat atau yang biasa disebut ZA merupakan pupuk yang diminati di Indonesia. Proses produksi pupuk ZA2 ini menggunakan bahan baku amonium karbonat dengan fosfogipsum yang merupakan produk samping pengolahan asam fosfat. Proses produksi ZA2 di industri dibagi dalam 6 unit, yaitu unit karbonasi, unit reaksi, unit filtrasi, unit netralisasi, unit evaporasi kristalisasi, dan unit drying cooling. Pada unit evaporasi kristalisasi memiliki peran penting dalam proses produksi ZA2 karena produk akhirnya berupa pupuk ZA2 berbentuk kristal. Triple effect evaporator mempunyai fungsi untuk menguapkan H2O dari larutan amonium sulfat agar larutan menjadi pekat sehingga terbentuk kristal amonium sulfat ZA. Evaluasi kinerja evaporator sangat penting dilakukan untuk memantau apakah evaporator masih bekerja secara efisien atau tidak. Hasil pengukuran ekonomi uap steam evaporator efek tunggal adalah 0,78 kg air teruapkan per kilogram uap yang digunakan. Penelitian lain menunjukkan ekonomi steam triple effect evaporator ini sebesar 2,05, sedangkan pada triple effect evaporator untuk proses desalinasi air laut menghasilkan ekonomi steam yaitu 2,06. Evaporasi adalah metode yang umum digunakan untuk meningkatkan konsentrasi dari suatu larutan dengan cara menguapkan air yang terkandung dalam larutan melalui pendidihan larutan tersebut di dalam suatu wadah dan mengambil uapnya. Evaporator umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu penukar panas, bagian evaporasi, tempat di mana cairan mendidih lalu menguap, dan pemisah untuk memisahkan uap dari cairan lalu dimasukkan ke dalam kondenser, yaitu untuk diembunkan atau dikondensasi. Prinsip dasar dari multiple effect evaporator adalah menggunakan panas atau kalor yang dilepaskan dari proses kondensasi pada evaporator efek pertama untuk memberikan panas bagi efek selanjutnya. Uap yang terbentuk dari evaporator efek pertama akan memanaskan komponen yang sedang berada di evaporator efek kedua ketika steam awal berlangsung sedang memanasi komponen yang berada pada evaporator efek pertama. Keuntungan utama penggunaan sistem multiple effect evaporator adalah penggunaan energi yang lebih ekonomis dan efisien. Ekonomis steam bagi sistem multiple effect ini bergantung pada jumlah efek, number of effects. Evaporator dan kapasitas besar lebih efisien dengan menggunakan sistem ini. Spesifikasi triple effect evaporator di industri pupuk ZA ini yaitu untuk spesifikasinya tipe untuk efek yang pertama itu ada vertical cylindrical with conical bottom dengan tekanan operasi 707 torr dengan suhu operasi 107 derajat Celcius dan pemanasannya menggunakan LPS yaitu low pressure steam dengan 2 kg per cm persegi. Lalu efek keduanya yaitu ada bertipe vertical cylindrical dengan tekanan operasinya 303 torr dengan suhu operasi 84 derajat Celcius dengan pemanasan menggunakan uap panas evaporator efek pertama. Dan yang ketiga, efek ketiga yaitu menggunakan tipe crystal vertical cylindrical dengan tekanan operasinya 107 torr dengan suhu operasinya 59 derajat Celcius dengan pemanasan menggunakan uap panas evaporator efek kedua. Rangkaian evaporator ini disusun seri untuk mengoptimalkan proses evaporasi dan aliran steam diumpankan secara searah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari jumlah laju alir massa masuk dan keluar pada proses evaporasi dalam proses produksi pupuk ZA2 dan untuk mempelajari ekonomi steam pada proses evaporasi dalam proses produksi pupuk ZA2. Seperti yang kita lihat bisa perhitungkan ekonomi steam triple effect evaporator pada proses produksi pupuk ZA2 di industri pupuk di gambar di bawah ini itu terdapat 10 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menentukan titik didih efek terakhir berdasarkan konsentrasi produk yang diinginkan dan tekanan di efek yang terakhir. Yang kedua, kita menghitung jumlah total uap air yang diuapkan dengan asumsi bahwa V1 sama dengan V2 dan V2 juga sama dengan V3 sehingga diperoleh total liquid L1, L2 dan L3. Dengan rumus F sama dengan L3 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan untuk F dikali XF yaitu sama dengan L3 dikali XL ditambah dalam kurung V1 ditambah V2 ditambah V3 tutup kurung dikali XV. Dan yang ketiga, menentukan kenaikan titik didih BPR amonium sulfat NH4 2 kali SO4 pada tiap efeknya. Dan yang keempat, kita menghitung heat capacity cairan tiap efeknya. Untuk pada neraca panas evaporator efek pertama itu menggunakan rumus F dikali CPF dikali dalam kurung TF dikurangi T1 tutup kurung ditambah S dikali lambda S sama dengan L1 dikali CP1 dikali dalam kurung T1 dikurangi TRF ditutup kurung ditambah V1 dikali
lambda 1. Untuk neraca panas evaporator efek 2 itu dihitung dengan rumus L1 dikali CP1 dikali dalam kurung T1 dikurangi T2 tutup kurung ditambah V1 dikali lambda 1 sama dengan L2 dikali CP2 dikali dalam kurung T2 dikurangi Tref tutup kurung ditambah V2 dikali lambda 2. Dan untuk neraca panas evaporator efek ketiga itu dihitung dengan rumus L2 dikali CP2 dikali dalam kurung T2 dikurangi T3 tutup kurung ditambah V2 dikali lambda 2 sama dengan L3 dikali CP3 dalam kurung T3 dikurangi Tref tutup kurung ditambah V3 dikali lambda 3. Untuk mencari laju penguapan tiap efeknya, untuk volume 1 sama dengan F dikurangi L1, untuk V2 sama dengan L1 dikurangi L2, untuk V3-nya L2 dikurangi L3. Lanjut tahap yang kelima yaitu menghitung kalor, luas area tiap efek, dan luas area rata-rata. Jika perbedaan luas area tiap efek dengan luas area rata-rata lebih dari 10%, maka perlu dilakukan trial kedua. Lanjut yang keenam yaitu menghitung neraca massa baru dengan data L1, L2, L3 dari poin keempat. Lanjut poin ketujuh yaitu menentukan kenaikan titik didih BPR amonium sulfat pada tiap efeknya. Dan lanjut yang ke-8 menghitung heat capacity cairan tiap efek. Lanjut yang ke-9 yaitu menghitung kalor, luas area tiap efek dan luas rata-rata lagi. Dan yang terakhir yaitu menghitung ekonomi sistem dengan rumus ekonomi sistem sama dengan V1 ditambah V2 ditambah 3 per S. Dan untuk keterangan yang tadi keterangan rumus-rumus yang saya sebutkan yaitu X yaitu fraksi bahan, CP yaitu kapasitas panas bahan, T yaitu suhu aktual, T ref yaitu suhu referensi, lambda S yaitu panas laten, F yaitu laju alir umpan masuk evaporator, L1, L2, L3 yaitu laju alir liquid pada evaporator tiap efeknya, V1, V2, V3 yaitu laju penguapan pada evaporator tiap efeknya. Prinsip kerja evaporator yaitu proses pemangkatan larutan berdasarkan perbedaan titik didih antara masing-masing zat. Untuk menilai kinerja atau performa dari triple effect evaporator dapat dilihat dari ekonomi yang dihasilkan. Triple effect evaporator yang digunakan pada proses produksi pupuk ZA2 menggunakan sistem vakum ini berguna untuk menarik uap dari evaporator agar kristal mudah cepat terbentuk. Hal ini disebabkan sistem vakum dapat menurunkan titik didih dari suatu campuran sehingga kristal dapat terbentuk lebih cepat. Karena evaporator juga berfungsi sebagai kristalizer, sehingga adanya kenaikan suhu maupun tekanan dapat berpengaruh terhadap kelarutan amonium sulfat pada umpan campuran. Untuk menganalisis ekonomi sistem evaporator, maka perlu dihitung neraca massa dan neraca massanya terlebih dahulu. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan variabel yang diberikan, pada evaporator efek tunggal ekonomi steam hampir selalu kurang dari 1, namun pada multiple efek evaporator bisa jadi jauh lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan jenis evaporator yang digunakan pada proses produksi pupuk ZA2 di industri yang memiliki 3 efek, sehingga semakin tinggi ekonomi steam evaporator, maka kinerja evaporator tersebut semakin baik. Ekonomi steam untuk multiple efek bergantung pada jumlah efek yang digunakan. Hasil perhitungan ekonomi steam masih tergolong kurang optimal karena evaporatornya memiliki 3 efek. Salah satu penyebab kecilnya nilai ekonomi steam yaitu adanya kerak. Kerak terbentuk dari padatan yang tersuspensi atau kapur CaCO3 pada proses pembuatan pupuk ZA2. Selain itu, penggunaan asam kuat berupa H2SO4 menyebabkan suatu korosi. Untuk itu diperlukan pembersihan evaporator secara berkala agar tidak terdapat kerak dan korosi untuk menghindari penurunan kinerja dari evaporator yang digunakan. Let's first look at this animation of a triple effect evaporator. We have steam coming in and entering the first effect, and the condensate leaves at the bottom of the heating section. The raw juice is entering from the bottom, and it rises in those tubes as it heats to the top, where some of the liquid turns into vapor and the other concentrated liquid then moves down. The vapors leave the first effect, and rather than discharging them into the atmosphere, those vapors then enter the second effect as the heating medium. Note that the heating medium in the first effect was steam, and now for the second effect, the heating medium is the vapor that is coming from
the first effect. Those vapors will then condense in the heating section and they will leave as condensate. Now the concentrated stream from the first effect is then fed into the second effect at the bottom of the heating section, and it rises through the heating section to the top. Again, more vapors will come out of the liquid stream, and those vapors from the second effect are then passed into the third effect as the heating medium, where they will discharge their heat and the condensate will leave at the bottom of the heating section. The concentrated liquid from the second effect is then fed into the third effect at the bottom of the heating section, and again more vapors will come out at the top, which are then discharged into the atmosphere, and the concentrated product stream leaves on the right hand side from the third effect. So in a triple effect evaporator, steam comes in and enters only the first effect, and then for the second and third effect, heating is done by the vapors that are being discharged from the previous effects. Of course, the vacuum inside these chambers will be maintained at appropriate levels so that the liquid streams in those effects can appropriately boil and discharge vapors. So note that the boiling temperature in each of these effects is different, and that boiling temperature is maintained by using different levels of vacuum in each of these effects.